Halo, assalamualaikum buat para petani sawit. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit cabutan yang berkualitas agar tidak kalah dengan bibit unggul. Baiklah para petani sawit, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian. Untuk para petani sawit yang kesulitan atau kurang modal ingin membeli bibit unggul, tetapi modalnya tidak mencukupi untuk menggunakan bibit unggul. Tetapi ada lebih baiknya kalau menurut saya, kita itu menggunakan bibit unggul saja. Kenapa dibilang seperti itu? Karena bibit unggul itu sudah berkualitas dan sudah melalui tahap-tahap penyortiran untuk pembibitan bibit unggul. Jadi ada lebih baiknya kita menggunakan bibit unggul. Kalau teman-teman petani sawit ingin menggunakan bibit cabutan, teman-teman bisa simak video ini supaya tidak gagal paham bagaimana cara memilih bibit cabutan kitosan seperti ini. Ini lahan saya menggunakan bibit cabutan semua. Kalau masalah buah, bibit cabutan tidak begitu kalah dengan bibit unggul, tergantung pada perawatan pupuk. Nah, bagaimana cara memilih bibit cabutan? Buat teman-teman yang ingin menggunakan bibit cabutan, caranya cukup mudah. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari dasar dari bibit seperti ini. Kenapa dibilang seperti itu? Dasar dari bibit tersebut, apakah bibit tersebut sudah tua? Maksud saya bukan bibitnya ya, batangnya yang kita ambil untuk bibit itu sudah tua, apakah belum? Kalau umurnya sudah di atas 15 atau 20 tahun ya, itu lebih bagus kita ambil untuk bibit. Ada juga yang dari berondolan atau dari tandan yang sudah ada semai. Tapi kalau saya menggunakan cara ini saja, saya ambil yang sudah sebesar ini. Nanti saya akan taruh di polybag supaya dia tidak stres pas ditanam di polybag kelas sebesar ini. Dan juga untuk dasar dari bibit tadi yang saya katakan tadi, itu harus berdasarkan bibit unggul. Yang kita ingin ambil untuk bibit itu harus dari bibit unggul. Batangnya dulu itu bibit unggul. Kalau memang sudah pas bibit unggul, usianya sudah tua, baru kita ambil untuk bibit. Baik yang sudah tumbuh seperti ini, baik yang langsung ditanam. Kalau untuk yang langsung ditanam, biasanya para petani sawit yang sudah melakukannya itu berpatokan pada ujung pelepah. Ya, ujung pelepah ada benang di ujung pelepah. Itu kebanyakan yang berpatokan. Saya juga berpatokan di situ ya. Kalau yang siap tanam, cabut langsung ditanam, itu berpatokan pada ujung pelepah yang ada benang. Berpatokan seperti itu juga bisa. Kalau pada yang seperti ini, yang seusia gini ya, kalau saya suka yang sebesar ini, karena kita bisa menyamanya di polybag terlebih dahulu, setelah besar nanti baru kita tanam. Jadi dia tidak stres. Dan juga bisa tahu mana yang mudah terkena serangan hama, keriting, atau ulat yang sering patah-patah. Biasanya bibit cabutan terjadi penyakitnya seperti itu. Kebanyakannya, kalau saya dulu seperti itu, banyak terkena serangan hama kuning, ulat, daunnya keriting, pelepahnya patah-patah. Itu pada sawit bibit cabutan. Makanya kita harus pilih sebesar ini dan taruh di polybag. Setelah kita pilih berdasarkan dari bibit tadi, batangnya dari bibit unggul, usianya sudah tua, di atas 20 tahun, kalian harus cabut bibit ini. Itu berdasarkan kita lihat dari biji terlebih dahulu. Kalau biji seperti ini berarti ini bagian dalamnya, dia tidak bulat seperti ini, berarti ini berdasarkan dari dalam, biji yang paling dalam. Tapi ada juga yang bagus ya kalau biji seperti ini. Kalau bisa teman-teman, karena kita sudah memilih bibit cabutan ya, menggunakan bibit cabutan, kita tuh harus memilih bijinya walaupun kecil seperti ini, tapi harus yang lonjong, yang agak bulat. Coba untuk pilih dari sini,
yang agak lonjong, bulat, boleh besar boleh kecil. Kalau besar berarti bagian luar, karena kalau lonjong biasanya itu bagian luar itu biasanya lebih bagus ya. Banyak yang berpetokan seperti itu. Dan juga kita lihat dari akar putih ini, biasanya kalau akar putih ini sepanjang ini, sudah setinggi ini, berarti bagus kalau dilihat dari perpetokan dari akar yang sudah ada pada channel-channel lain. Itu banyak juga yang mengatakan patokan dari akar putih ini kalau terlalu panjang di usia segini, berarti saya juga tidak paham, entah karena perkembangan biakannya kurang atau tidak, atau terlalu cepat, saya tidak paham. Jelas banyak perpetokan pada akar putih ini. Ada juga yang mengatakan dari umbi ini ya, umbi ini kalau besar gemuk bisa digunakan untuk bibit. Dan juga warna daun, usahakan teman-teman memilih warna yang hijau tua, jangan mengambil yang kekuning-kuningan atau kusam. Dipilihlah warnanya yang agak hijau tua. Dan juga warna pelepah ini juga carilah yang hijau tua, jangan sampai mencari yang kuning, karena kebanyakannya kuning itu biasanya batangnya kurus, pelepahnya keras, dan juga pelepahnya keras, batangnya kurus ya, kalau yang kuning seperti ini. Kalau masalah umbi, teman-teman bisa berpatokan saat selesai sini ya, itu dari ini. Kalau ini sudah terbuka seperti ini, kebanyakan terbuka ya, itu berarti bagus dijadikan untuk bibit kalau terbuka ya. Tetapi kalau dia lurus saja seperti ini, berarti takutnya nanti batangnya kurus, panennya susah. Nah, kalau masalah kualitas buah ya, saya menggunakan ini sudah lama ya, tidak diragukan juga masalah buah, tergantung pada perawatan seperti pupuk dan lain pembersihan. Hama rumputnya juga harus dibersihkan, itu tergantung dari pembersihan perawatan. Kalau perawatan kurang, walaupun bibit itu bibit unggul yang berkualitas, paling berkualitas, kalau perawatannya kurang, semak belukar, padang alang-alang, maka yang terjadi seperti itu. Tetapi ada lebih baiknya teman-teman petani sawit, saya himbau lagi untuk menggunakan bibit unggul, karena bibit unggul itu sudah berkualitas terjamin. Terima kasih, semoga para petani sawit mengerti dan paham apa yang saya katakan, dan semoga para petani sawit sukses untuk memilih bibit cabutan. Sekali lagi, dan lebih baiknya kita menggunakan bibit unggul saja. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.